balik lagi di Prakoso Sandi Yuda Channel. Kali ini saya berada di kota Ternate. Ternate adalah di Maluku Utara, di kawasan Indonesia Timur. Jadi ceritanya kenapa saya bisa sampai di sini? Ya, yang pertama ada alasan pekerjaan yang mengharuskan saya ditempatkan di kota Ternate, sehingga keluarga saya juga bawa ke Ternate. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai kota Ternate ya. Jadi kota Ternate ini adalah sebuah kota yang unik. Kemudian di satu sisi keunikannya itu Ternate itu memiliki sebuah potensi bahaya, terutama bencana alam. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa buat kalian yang belum like, belum subscribe, belum bunyikan lonceng, untuk klik tombol subscribe. Oke, sekilas review ya dari kota Ternate. Jadi kota Ternate itu sebuah pulau kecil ya. Jadi awalnya dulu begitu saya ditempatkan di kota Ternate, itu saya coba search dari Google Map. Ternyata Ternate itu sangat kecil ya. Itu kemarin kita kelilingi satu pulau itu hanya nggak sampai 1 jam, itu menggunakan motor kita sudah bisa kelilingi kota Ternate. Kemudian dari kota Ternate ini sendiri dia memiliki ini sebuah kota kepulauan. Dia memiliki gunung ya. Kita lihat di sana. Di situ adalah Gunung Gamalama. Jadi salah satu gunung yang aktif, gunung berapi aktif yang ada di Maluku Utara. Jadi Ternate ini bagian dari sebuah provinsi Maluku Utara, di mana dulunya Ternate adalah ibu kota provinsi. Cuma beberapa tahun yang lalu itu dipindah ibu kota provinsinya ke Sopipi. Jadi Sopipi itu di Pulau Halmahera. Jadi kalau kalian lihat Maluku ya, Maluku Utara itu ada kayak huruf K sampingnya Papua itu. Di situ sebenarnya pusat pemerintahnya di situ. Cuma karena di sini dulunya pusat pemerintahan, jadi sumber keramaian ya, sumber ekonominya itu berpusat di kota Ternate. Kemudian bandara sendiri ada salah satu bandara besar di sini ya. Jadi kalau kita dari Jakarta, misalnya kita dari Jawa, dari Jakarta ke Ternate itu ada pesawat yang direct flight ya. Kemudian kurang lebih 3,5 jam perjalanan dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Jadi di sini kota Ternate itu adalah bisa dibilang Ring of Fire ya, Ring of Fire, di mana sebuah pulau kecil yang sebelah baratnya berseberangan langsung dengan Pulau Sulawesi, atau lebih tepatnya dekat ke arah Bitung, Manado. Jadi sekilas review aja, saya di sini hampir 1 tahun sudah merasakan beberapa kali gempa besar. Salah satunya di bulan Desember kemarin pukul 1 malam itu merasakan gempa 7,3 atau 7,4 skala Richter. Dan itu BMKG mengeluarkan himbauan bahwasanya akan adanya tsunami. Jadi ini sebuah pulau kecil yang hanya luasnya mungkin kalau di Jawa itu 3 atau 4 kecamatan ya. Kemudian di sini dikelilingi oleh lautan. Kemudian begitu ada gempa, ada potensi tsunami, semua orang itu mengarah ke arah gunung sana. Jadi arah evakuasi yang diarahkan oleh pemerintah kota Ternate itu mengarah ke arah gunung. Dan juga kita ada 2 arah evakuasi ya, ada yang tsunami, ada yang gunung meletus. Jadi gunung itu ini adalah bukitnya. Nah, kemudian puncaknya itu dia ada yang tertutup awan, itu dia sebenarnya sudah gundul karena sudah pernah erupsi ya. Jadi di sana sudah pernah erupsi dulu. Kemudian ini bukit
ini sisi sebelah timurnya, sebelah timur, kemudian sebelah barat. Jadi kalaupun potensi tsunami, biasanya kalau pusat gempanya ada, biasanya ya, kalau kemarin-kemarin itu pusatnya ada di sisi barat dari Pulau Ternate, maka yang berpotensi besar terhempas oleh tsunami adalah sisi baratnya, sedangkan pusat pemerintahan itu ada sisi sebelah timurnya. Kemudian kita lihat di sini, jadi di sini ada pulau kecil ya. Kalau kita dulu waktu belajar sejarah itu ada namanya kerajaan Ternate dan Tidore ya. Jadi di seberang pulau ini adalah itu yang ada gunungnya. Yang ada gunungnya itu adalah Pulau Tidore. Kemudian yang paling sana itu ada Pulau Halmahera. Jadi yang huruf menyerupai huruf K kebalik itu adalah Pulau Halmahera. Jadi di Halmahera sana itu terbagi jadi beberapa ini ya, kabupaten ya. Kemudian ya jadi sebenarnya Ternate ini hanya kecil saja, pulau kecil, tapi memang pusat pemerintahan, bandara, kemudian pusat ekonomi kebanyakan itu di Ternate. Jadi di sini banyak speed ya, speedboat. Jadi kalau yang ini memang untuk yang disewa. Speedboat ini kalau misalnya kita mau ke Tidore, kita mau ke Halmahera, itu biasanya menggunakan speed ini. Ini adalah salah satu pelabuhan untuk speedboat. Kalau ini memang untuk yang disewa ya. Kemudian kalau di sana itu adalah pelabuhan Ternate. Jadi misalnya kalau kita mau kirim barang atau kita mau ke Manado, mau ke Ambon, itu biasanya menggunakan kapal feri dari pelabuhan sana. Dari sisi geografis ya, memang Ternate itu salah satu daerah yang rawan bencana. Selain tsunami itu karena memang kepulauan dan pulau terluar dari sisi baratnya Pulau Halmahera itu salah satunya adalah Gunung Berapi. Jadi Gunung Berapi ini dia punya histori. Di tahun kemarin di sekitar bulan Juli, info dari rekan-rekan yang ada di sini, jadi pernah erupsi ya. Jadi gunung erupsi, kemudian aktivitas penerbangan terganggu. Orang sendiri bilang Gunung Gamalam ini batuk. Nah, kalau sudah batuk biasanya aktivitas penerbangan itu terganggu. Kemudian sebagai orang HSE ya, kalau kita membahas mengenai keselamatan, apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu, potensi bencana itu akan terjadi. Yang pertama adalah kita harus tahu kalau pas gunung erupsi, kita harus tahu kemana arah kita harus evakuasi. Karena dari sisi kota sini ya, dari sebelah kota sini adalah tertutup bukit. Jadi alhamdulillah masih dalam kawasan yang aman. Karena biasanya ketika erupsi itu muntahan itu akan mengarah ke barat ya. Kemudian sebagian besar penduduk kota Ternate ada di sisi timur dari bukit ataupun gunung Gamalama. Jadi memang kalau gunung meletus semua mengarah ke pantai, ke arah timur ya. Biasanya di sini juga ada tempat, biasanya di kantor wali kota ini lokasinya di landmark ya, landmark di kota Ternate. Itu kumpulnya dia di sini, di landmark sini, dekat landmark. Kalau itu gunung meletus. Tapi kalau dia potensi tsunami, kemudian misalnya gempa, kemudian ada potensi tsunami, warga Ternate itu diarahkan menuju ke arah bukit terdekat. Jadi kalau misalnya gempa terjadi, kemudian potensi tsunami, kemudian warga itu pasti mengarah ke arah bukit, ke arah gunung sana. Itu yang harus kita tahu. Karena sebagai orang HSE ya, atau safety, kita harus tahu ketika nanti ada potensi bencananya seperti apa. Kita harus
tahu kemana kita lari, kita harus ngapain, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Jadi itu ya yang bisa dilihat dari kota Ternate. Kalau dari sisi potensi lautnya sangat luar biasa. Jadi di sini kita bisa lihat laut ini jernih sekali. Ya, laut ini jernih sekali. Di bawahnya masih ada terumbu-terumbu karang ya. Walaupun ini sudah di dekat pelabuhan speedboat, tapi di sini masih sangat jernih dan bersih. Tidak ada sampah-sampah yang memang mengapung, kemudian tidak, warnanya juga masih bagus, sampai dasar lautnya pun kelihatan. Dan juga ikan-ikan di sini juga sangat ini ya, sangat bagus. Kemarin kita sempat lihat di sini ada ikan, kalau saya bilang mungkin ikan Nemo ya. Kemudian di sini adalah khasnya ikan cakalang. Kalau kalian tahu, ikan cakalang itu cara memancingnya itu menggunakan kapal ya. Jadi biasanya ada kapal, cuma sekarang ini nggak kelihatan. Jadi biasanya itu kalau warga Ternate dia menggunakan kapal khusus untuk memancing ikan cakalang. Jadi mereka membawa umpannya tuh berupa ikan-ikan kecil. Kemudian mereka akan berlayar 5-7 hari. Kemudian di perairan Maluku ini mereka mancing menggunakan pancing yang jorang yang sangat panjang. Kemudian mereka mancing, kita sebar umpannya di laut, kemudian mereka tinggal pancing aja. Dan itu ikan cakalang tuh khasnya di sini. Kemudian juga ikannya itu gak terlalu besar. Mungkin kalau di Jawa banyak yang bilang ikan tongkol, cuma katanya orang sini tuh lain. Saya juga nggak tahu apa yang lain, karena kalau di sini kalau musim tuna, wah luar biasa. Jadi tuna itu yang ikan sebesar-besar, sepanjang-panjang manusia, lebih besar malah, itu biasanya dijual di sini. Cuma kalau sekarang musimnya lagi kurang bagus, katanya ikan tunanya lagi berenang ke perairan lain. Jadi di sekarang tuna itu jarang di musim sekarang. Tapi biasanya 2 bulan yang lalu sangat banyak tunanya. Oke, jadi itu saja vlog kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini. Bila kalian ada komentar, kemudian saran, silahkan tulis di kolom komentar. Salam safety, sampai jumpa di video berikutnya.